Bagaimana menjadi pribadi seperti Kristus di era sekarang? Saudara, di tengah perkembangan zaman yang serba cepat, teknologi yang semakin canggih, dan nilai-nilai dunia yang seringkali bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, menjadi pribadi seperti Kristus adalah tantangan besar. Namun, panggilan Tuhan tidak berubah. Setiap orang percaya dipanggil untuk hidup serupa dengan Kristus, bukan hanya di masa lalu, tetapi juga di era modern ini. Yang mau katakan amin? Mari kita buka Alkitab di Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Alkitab jelas menuliskan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semua. Siapa yang dipilih oleh Tuhan? Ya, saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Kita juga ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa dia? Yesus Kristus. Untuk boleh menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Wow, artinya Tuhan sangat berkenan. Tuhan sangat memperhatikan saudara dan saya. Mari kita sungguh-sungguh menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita belajar hari ini. Kita lihat yang pertama tentang realita tantangan di era sekarang. Tekanan media sosial. Dunia maya sering menampilkan standar kesuksesan, kecantikan, dan kebahagiaan yang semu. Hal ini dapat membuat orang percaya tergoda untuk mencari validasi manusia, bukan Allah. Budaya cepat dan instan. Banyak orang ingin hasil cepat tanpa proses. Sedangkan Kristus mengajarkan kesabaran dan ketekunan. Relativisme moral. Banyak nilai yang dulu dianggap salah, kini malah dianggap benar. Tanpa berpegang pada firman Tuhan, kita mudah hanyut dalam arus dunia. Hedonisme dan materialisme. Fokus pada kesenangan pribadi yang sering menggeser prioritas pada Tuhan dan pelayanan. Akhirnya, kita mulai menjauh daripada Tuhan. Sekarang kita lihat tentang dasar Alkitab untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ada di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya, dalam kehidupan kita sehari-hari, mari saudara, kita sungguh-sungguh menaruh pikiran di dalam firman, hidup dalam firman, merasakan kasih Tuhan, sungguh-sungguh hidup bersama dengan Kristus. Dan di 1 Yohanes 2 ayat ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita meneladani Kristus, melakukan apa yang Kristus lakukan. Amin. Dan Efesus 5 ayat 1 dan 2 dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Yesus adalah kasih. Yesus adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Mari kita meneladani, kita taat. Menjadi penurut-penurut itu artinya kita taat dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sungguh-sungguh hidup di dalam kasih. Sebab yang kita butuhkan adalah kasih Tuhan itu sendiri. Amin. Nah, sekarang kita lihat 5 langkah praktis menjadi pribadi seperti Kristus di era sekarang ini. Yang pertama adalah mengenal Kristus lebih dalam melalui firman dan doa. Mari Bapak Ibu semua, kita harus memiliki saat teduh yang baik setiap hari. Membaca firman, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Berdoa bukan hanya meminta, tetapi juga mendengarkan suara Tuhan. Mari tenangkan diri, ada saatnya kita berbicara, izinkan Tuhan juga berbicara kepada saudara dan saya. Nah, berikutnya menjadikan Yesus sebagai teladan dalam setiap keputusan. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. So, firman Tuhan adalah pelita yang menerangi kita langkah demi langkah, menuntun kita setahap demi setahap. Terang itu berbicara tentang cahaya yang besar. Maka itu akan menjadi masa depan kita, akan menjadi kehidupan kita di waktu-waktu yang akan datang. Di mana Tuhan sungguh menggunakan firman Tuhan untuk membukakan pewahyuan, tuntunan demi tuntunan untuk kita mengerti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Amin. Oke, yang kedua, memiliki karakter Kristus dalam hubungan dengan sesama. Untuk menjadi seperti Kristus, saudara, kita harus tunjukkan kasih tanpa pamrih di tengah dunia yang egois. Dunia perlu orang-orang yang punya kasih Kristus. Kemudian mengampuni meskipun sulit. Seperti Kristus yang sudah mengampuni saudara dan saya. Berikutnya adalah menjadi orang-orang yang bawa damai. Bukan penyebar kebencian. Kalau hari-hari ini banyak orang yang di luar sana menyebarkan kebencian. Mari kita tolak dalam nama Yesus. Kita tidak akan melakukan seperti itu. Karena kita nggak mereka. Kita bukan seperti mereka. Kita adalah anak-anak Allah yang bawa damai. Amin.
Kolose 3:13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dalam dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Katakan amin. Oke, yang ketiga, mengendalikan diri di tengah godaan dunia modern. Menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga pikiran kita dari konten-konten yang merusak iman. Makanya hati-hati dengan gadget, hati-hati dengan handphone. Tidak terjebak dalam media sosial, tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang mengikis integritas rohani. Dan kita menolak kompromi dosa walau semua orang melakukannya. Amin. Nah, Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, orang yang mau menjadi serupa dengan Kristus harus tinggalkan dunia yang penuh dengan dosa ini. Artinya apa? Kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Kita berubah. Kita mau dibentuk oleh firman, kita dibaharui pikiran kita hari demi hari. Semakin hari semakin mengerti kehendak Allah dan yang berkenan kepada Allah. Katakan amin. Dan yang keempat adalah menghidupi nilai kerendahan hati dan pelayanan. Mari, kita harus menjadi pelayan bagi orang lain, bukan mencari kehormatan diri. Lalu kita menolong tanpa berharap balasan dan juga pujian. Maka kita meneladani Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya, yang mengajarkan sebuah kerendahan hati yang begitu dahsyat. Markus 10:45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Dan yang kelima adalah menjadi saksi Kristus di dunia digital dan dunia nyata. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan kasih dan kebenaran, bukan untuk ujaran-ujaran kebencian. Mari saudara, kita harus sungguh-sungguh menyebarkan kasih. Amin. Gunakan media sosial dengan bijak. Menjadi teladan dalam pekerjaan, bisnis, dan juga komunitas untuk mencerminkan karakter Kristus. Kemudian tidak malu menunjukkan identitas sebagai pengikut Kristus di tengah dunia yang menentang kebenaran. Matius 5:16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. Dan yang terakhir yang mau kita bahas adalah hasil hidup yang serupa dengan Kristus. Seperti apa? Ketika kita hidup serupa dengan Kristus, maka kita berubah. Dampaknya akan berbeda sekali. Hidup kita akan menjadi terang, hidup kita menjadi garam bagi dunia. Amin. Baca di Matius 5 ayat 13-16. Orang lain melihat Yesus melalui perkataan dan perbuatan kita. So kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi teladan. Kita mengalami damai sejahtera dan sukacita sejati yang tidak tergoyahkan oleh dunia. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. So, menjadi pribadi seperti Kristus di era sekarang ini bukanlah hal yang mustahil, walaupun tantangannya cukup besar. Kuncinya adalah berpegang teguh pada firman Tuhan, mau dipimpin oleh Roh Kudus, dan terus mengarahkan hati untuk meneladani Yesus dalam segala aspek kehidupan. Galatia 2:20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Itulah saudara dan saya. Mari kita berdoa agar setiap hari hidup kita semakin mencerminkan kasih, kerendahan hati, dan kebenaran Kristus di tengah dunia yang haus akan teladan sejati. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.